Ya, hari ini pertama saya menggunakan kendaraan bermotor kembali untuk ngelilingi Jawa Barat. Kita akan berputar di seluruh wilayah pelosok Jawa Barat dengan bermotor. Ya, mudah-mudahan bisa menemukan berbagai hal, menganalisis berbagai kekurangan pembangunan. Ya. Hujan turun perlahan, aspal basah, jalan sepi. Di saat banyak orang memilih berteduh, seorang pemimpin justru memilih melaju. Bukan untuk pencitraan, bukan untuk seremoni, tapi untuk memastikan apakah jalan yang dilewati rakyatnya setiap hari benar-benar layak disebut peradaban. Karena katanya, peradaban itu dimulai dari jalan. Dan sore itu, di bawah langit Jawa Barat yang kelabu, seorang pemimpin membuktikan kata-katanya. Sore itu, langit Cikebo menggantungkan rintik hujan yang lembut. Kabut tipis menyelimuti kawasan Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Jalanan basah memantulkan cahaya redup senja, menghadirkan suasana yang hening sekaligus syahdu. Di tengah suasana itu, sebuah motor melaju perlahan. Bukan iring-iringan mobil dinas, bukan pula kunjungan penuh protokol. Di atas motor itu, duduk seorang pemimpin yang lebih memilih merasakan langsung denyut jalan yang ia bangun. Ia adalah Deddy Mulyadi, yang akrab disapa Kang Deddy Mulyadi atau KDM, atau oleh warganya disebut hangat sebagai Bapak Aing. Motor itu tiba-tiba berhenti di depan landmark Jawa Barat Istimewa. Warga yang melihat sempat terdiam. Seorang gubernur turun dari motor, bukan untuk pencitraan, tetapi untuk memperhatikan. Ini Kabupaten Majalengka ini. Dulu longsor ya, sekarang tata. Nanti kita pasang bendera merah putih, bendera Tatar Sunda. Jadi tulisannya adalah Nukolo Timurus, Nungora Ditata, Jawa Barat Istimewa. Ini nih hebatnya Bupati Majalengka kerjanya ya. Pokoknya mantap. Nanti pinggir kanan kirinya makin bersih Bupati. Kanan kirinya pokoknya seluruh jalan-jalan Jawa Barat harus tertata rapi dan indah. Sebagaimana kita ngurus istri-istri kita. Saya ada di Majalengka, asli Majalengka keren banget, Jawa Barat benar-benar istimewa. Kita jalan lagi. Ya, hati-hati. Ia memandang aspal yang basah, mengamati bahu jalan, menyentuh tekstur peradaban yang sering kali tak terlihat dari balik kaca mobil dinas. Perjalanan itu bukan touring santai. Itu adalah inspeksi mendadak infrastruktur jalan provinsi. Namun, cara yang dipilihnya mencerminkan filosofi kepemimpinannya. Pemimpin tidak cukup hanya melihat lapohan, ia harus merasakan. Menariknya, ia tidak sendiri. Di belakangnya sejumlah kepala daerah ikut mengendarai motor. Ada Bupati Majalengka, Eman Suherman. Ada Wali Kota Depok, Supyan Suri. Ada pula Bupati Cianjur, Muhammad Wahyu Ferdian. Kebersamaan di atas roda dua itu bukan sekedar simbol kekompakan. Itu pesan bahwa kepemimpinan bukan soal jabatan tertinggi, melainkan tentang berjalan bersama. Di tengah rintik hujan, Kang Deddy menyampaikan kalimat yang sederhana namun dalam maknanya. Peradaban itu dimulai dari jalan. Kalau jalannya sudah beradab, masyarakatnya juga akan beradab. Kalimat itu bukan retorika. Jalan adalah akses ekonomi. Jalan adalah urat nadi pendidikan. Jalan adalah penghubung harapan. Jika jalannya rusak, yang terluka bukan hanya aspal, melainkan mimpi masyarakat kecil. Namun, di balik senyum dan gaya santainya, terselip ketegasan. Ia masih menemukan truk material bertona setinggi parkir sembarangan di bahu jalan. Bagi sebagian orang, itu hal biasa. Bagi Kang Deddy, itu awal dari kerusakan. Yang dibangun harus dirawat, tegasnya.
Kalau angkutan tanah bertona setinggi parkir di pinggir jalan, kualitas jalan akan cepat rusak. Disinilah terlihat karakter kepemimpinan yang berimbang, hangat pada rakyat, tegas pada aturan. Saat berhenti di Cikebo, ia mengapresiasi penataan kawasan yang dilakukan Bupati Majalengka. Ia menyebutnya selaras dengan visinya, lembur diurus, kota ditata. Sebuah konsep yang sederhana namun revolusioner. Desa tidak ditinggalkan, kota tidak dibiarkan semrawut. Dengan gaya khasnya yang penuh humor, ia menggagas ide memasang bendera merah putih bertuliskan Nukolot diurus, Nungora ditata, Jawa Barat istimewa. Tawa hangat pun pecah. Namun di balik candaan itu ada filosofi. Yang tua dijaga, yang muda dibimbing, tradisi dirawat, masa depan disiapkan. Perjalanan motor itu sendiri bukan rute pendek. Ia menyusuri Subang, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Ciamis, Banjar, hingga Pangandaran. Keesokan harinya, jalur selatan, Tasikmalaya, Garut, hingga Cianjur. Itu bukan perjalanan ringan. Itu perjalanan panjang penuh tanjakan, tikungan, dan risiko. Namun justru disitulah makna kepemimpinan diuji. Apakah pemimpin mau turun langsung atau cukup puas dengan laporan di meja kerja? Kang Deddy memilih turun. Ia ingin memastikan bahwa Jawa Barat istimewa bukan sekedar slogan di papan besar. Ia ingin kata istimewa terasa di roda pedagang kecil, di kaki petani, di perjalanan anak sekolah yang setiap hari melintasi jalan itu. Turut hadir Kapolres Majalengka AKB Rita Suhadi, Kadisdik Jabar Purwanto, dan jajaran pejabat Pemprov Jawa Barat. Namun yang paling penting hari itu bukanlah siapa saja yang hadir, melainkan apa yang sedang dibangun. Komitmen. Kepemimpinan ala Kang Deddy Mulyadi bukan tentang berdiri paling depan saat difoto. Ia tentang berada paling dekat saat rakyat membutuhkan. Karena bagi seorang pemimpin sejati, jalan bukan sekedar infrastruktur. Jalan adalah simbol arah. Dan selama arah itu jelas menuju kesejahteraan, ketertiban, dan peradaban, maka hujan sekalipun tak akan menghalangi langkahnya.